Shalom, apa kabar anak-anak hebat? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami mau belajar. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya pembelajaran kami pada hari ini. Semoga apa yang kami pelajari boleh kami pahami, boleh kami mengerti. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sebuah teks mengandung beragam informasi. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan. Bacalah teks berikut. Kuldesa lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau pada Selasa pekan lalu. Seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tidak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhamda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sananya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per milion akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah penginap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Dari bacaan Kuldesa lantaran Jerebu di atas, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Tulis dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Kata tanya apa? Pertanyaannya, apa penyebab asap di Riau? Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Kata tanya yang kedua, siapa? Pertanyaannya, siapa nama narasumber yang memboyang keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Jawabannya, narasumber yang memboyang keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhamda. Kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana kebakaran hutan terjadi? Jawabannya,
Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Jawabannya, sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Kata tanya mengapa? Pertanyaannya, mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Jawabannya, langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena ingin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Selanjutnya kita masuk di pembelajaran 4. Seru sekali cerpen yang sedang kubaca. Apakah kamu pernah membaca cerpen? Apa itu cerpen? Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen merupakan teks fiksi atau tidak nyata. Biasanya cerpen berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita. Panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Cara menggali informasi dalam cerpen. 1. Bacalah cerpen dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. 3. Cari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. 4. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut dalam satu paragraf singkat. Selanjutnya, kita masuk di pembelajaran 5. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama, emfisema. Yang kedua, asma. Yang ketiga, kanker paru-paru. Yang keempat, tuberkulosis. Yang kelima, bronkitis. Yang keenam, influenza. Sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugasnya yang pertama di halaman 54 sampai 55. Tugas yang kedua di halaman 74 sampai 76. Tugas yang ketiga di halaman 81 sampai 82. Selamat mengerjakan.